Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk membahas tentang dasar elektronika. Hari ini kita akan membahas, ini adalah salah satu komponen elektronika yang sering kita dengar dan merupakan komponen aktif, dan ini sering kita sebut dengan sebutan transistor. Di materi kali ini kita akan mempelajari apa itu resistor dan bagaimana cara mengukur transistor ya. Jadi pada transistor pada umumnya letak kaki kolektor berada di pinggir dan diberi tanda titik atau lingkaran kecil. Sedangkan kaki basis biasanya terletak di antara kolektor dan emitor. Jadi di sini untuk transistor pada umumnya dia memiliki 3 kaki, yang mana dari ketiga kaki ini ada yang disebut sebagai basis, ada kolektor dan emitor. Transistor juga terbagi atas 2, yang mana ada yang namanya transistor PNP. Cara untuk menguji transistor PNP ini bisa kita lihat dari 3 langkah berikut ini. Saklar pemilih pada multimeter harus menunjuk pada ohmmeter. 2, praktikan atau kita sebagai orang yang melakukan pengujian atau pengukuran harus memastikan kaki kolektor, basis, dan emitornya terlebih dahulu, supaya kita mengetahui di mana letak probe nanti kita akan tempelkan atau pasangkan. Langkah ketiga, tempelkan probe positif dan biasanya berwarna merah jenis kabelnya pada basis, dan probe negatif berwarna hitam pada emitor. Jika jarum bergerak, pindahkan probe negatif pada kolektor. Jika pada kedua pengukuran di atas jarum bergerak, maka transistor dalam keadaan baik atau bisa kita gunakan. Jadi ini masih berfungsi dengan baik. Sedangkan bila pada salah satu pengukuran jarum tidak bergerak, maka transistor dalam keadaan rusak. Nah, jadi itu untuk transistor PNP. Terus untuk transistor NPN, tempelkan probe negatif pada basis dan probe positif pada kolektor. Jika jarum bergerak, pindahkan probe positif pada emitor. Jika pada kedua pengukuran di atas jarum bergerak, maka transistor dalam keadaan baik. Sedangkan bila pada salah satu kedua pengukuran jarum tidak bergerak, maka transistor dalam keadaan rusak. Ya, jadi itu pengantar singkat yang saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya lagi kita akan masuk ke
modul yang satunya lagi, yang mana di sini ada materi. Di sini kita akan membahas fungsi transistor dan cara mengukurnya. Baik, kita langsung saja. Transistor merupakan salah satu komponen elektronika aktif yang paling sering digunakan dalam rangkaian elektronika. Baik rangkaian elektronika yang paling sederhana maupun rangkaian elektronika yang rumit dan lebih kompleks. Transistor pada umumnya terbuat dari bahan semikonduktor seperti germanium, silikon, dan gallium arsenide. Jadi semikonduktor yaitu bahan yang dari semikonduktor itu adalah bahan yang mudah mengantarkan arus listrik, sedangkan semikonduktor itu adalah bahan yang kadang dapat mengantarkan arus listrik, ada juga yang tidak bisa mengantarkan arus listrik, sehingga kita sebut sebagai semikonduktor. Ya, jadi beda dengan konduktor. Kalau konduktor dia adalah penghantar atau bahan yang dapat dengan mudah menghantarkan arus listrik. Nah, sedangkan ada juga yang namanya isolator. Isolator ini adalah bahan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Sedangkan semikonduktor kita sudah sebutkan tadi bahwa dari kata semi bahwa dia kadang tidak bisa mengantarkan arus listrik. Itu adalah bahan semikonduktor. Secara umum, transistor dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok jenis yaitu transistor bipolar atau biasa disebut BJT, dan Field effect transistor atau biasa disingkat dengan FET. Atau FET ya. Adapun fungsi dari transistor sebagai penyearah, sebagai penguat tegangan dan daya, sebagai stabilisasi tegangan, sebagai mixer, sebagai osilator, sebagai switch atau saklar yang dapat memutus dan menyambungkan sirkuit. Nah, jadi ini adalah fungsi-fungsi dari transistor. Ya, kalau kita lihat di sini sebagai penyearah ya hampir sama dengan fungsi dari dioda. Karena kalau misalnya kita bahas secara detail lagi, transistor ini adalah sebenarnya dioda yang disambungkan. Oke, mari kita lihat supaya lebih jelas struktur dasar dari transistor. Pada dasarnya, transistor adalah komponen elektronika yang terdiri dari 3 lapisan semikonduktor dan memiliki 3 terminal kaki, yaitu terminal emitor yang disingkat dengan huruf E, terminal bus atau biasa disebut basis yang disingkat dengan huruf B, serta terminal kolektor yang disingkat dengan C. Berdasarkan strukturnya, transistor sebenarnya merupakan gabungan dari sambungan dua dioda. Jadi di sini di fungsi pertama tadi resistor sebagai penyearah, sebab transistor merupakan gabungan dari sambungan dua dioda. Dari gabungan tersebut, transistor kemudian dibagi menjadi dua tipe, yaitu sudah kita bahas tadi, transistor tipe NPN, negatif positif negatif, dan transistor tipe PNP, positif negatif positif, yang disebut juga dengan transistor bipolar. Dikatakan bipolar karena memiliki dua polaritas dalam membawa arus listrik. Oke, mari kita lihat di sini
NPN merupakan singkatan dari negatif, positif, negatif. Sedangkan PNP adalah singkatan dari positif, negatif, positif. Mari kita bahas lebih dalam lagi. Berikut ini adalah gambar tipe transistor berdasarkan lapisan semikonduktor yang membentuknya beserta simbol transistor NPN dan PNP. Nah, mari kita lihat transistor tipe PNP dan NPN. Ya, jadi kalau kita lihat secara konstruksi, ya, maka seperti inilah tampilan konstruksi dari transistor dalam aplikasi simulasi elektronika, baik itu Proteus, Multisim, dan lain sebagainya. Simbol ataupun bentuk yang terlihat dari transistor bisa dilihat seperti ini. Jadi untuk membedakannya cukup mudah, kita membedakan PNP dan NPN. Kita bisa lihat arah panahnya, ya. Jadi di sini ada arah panah dari kaki emitor, yang mana arah panah untuk PNP mengarah ke dalam, ya. Nah, untuk simbol rangkaiannya juga atau konstruksinya bisa kita lihat di sini. Apabila ini karena kita katakan bahwa dua diode yang disambungkan, kalau ini kita lihat ini dua-duanya saling berhadapan. Ini saling membelakangi, ya, kalau untuk NPN. Jadi seperti itu sambungan dari dua resistor yang dihubungkan. Nah, NPN negatif, positif, negatif. Emitornya, arah panahnya bisa kita lihat di sini, dia mengarah keluar, ya. Oke, baik, kita langsung saja bagaimana mengukur transistor atau menguji transistor. Kita dapat menggunakan multimeter analog maupun multimeter digital untuk mengukur ataupun menguji apakah sebuah transistor masih dalam kondisi yang baik. Perlu diingatkan bahwa terdapat perbedaan tata letak polaritas merah dan hitam probe multimeter analog dan multimeter digital dalam mengukur atau menguji sebuah transistor. Berikut ini adalah cara untuk menguji atau mengukur transistor dengan menggunakan alat ukur multimeter analog dan multimeter digital. Yang mana analog kita sudah pernah bahas bahwa multimeter analog itu yang masih manual, bisa kita lihat langsung pada saat mengukur pergerakan jarum dari alat ukur. Sedangkan untuk multimeter digital akan menampilkan angka secara langsung apabila kita melakukan pengukuran. Baik, kita perhatikan mengukur transistor dengan multimeter analog. Nah, jadi yang kita lihat di sini adalah penempatan alat ukur dengan komponen yang hendak kita ukur. Nah, bisa kita lihat di sini probe warna hitam atau probe negatif untuk transistor PNP positif negatif itu dipasang pada emitor, dan probe warna merah atau warna positif itu dipasang pada basis. Nah, jadi pada saat melakukan pengukuran di sini ada garis putus-putus, berarti untuk basis atau probe pada basis itu tidak dilepas. Sedangkan untuk mengecek apakah
transistor ini masih baik, maka kita tinggal pindahkan probe warna hitam ini di E dan di C. Nah, untuk transistor NPN bisa juga kita lihat di sini, probe positif dipasang pada emitter dan negatif dipasang pada basis. Di kolektor di sini ada garis putus-putus menandakan bahwa nanti pada saat proses pengukuran, probe warna merah ini kadang kita pasang di E untuk mengetahui berfungsi baik atau tidak, dan kadang kita pindahkan ke C untuk mengetahui apakah jarum pada alat ukur ini bergerak atau tidak. Jadi bisa kita lihat keterangannya di sini. Jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai resistansi tertentu. Jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai resistansi tertentu. Oke, apa artinya? Mari kita lihat di sini. Cara mengukur transistor PNP dengan multimeter analog. Atur posisi saklar pada posisi ohm kali 1K atau kali 10K. Jadi kalau kita perhatikan alat ukur waktu saya jelaskan multimeter itu dan jelaskan tentang pengukuran arus listrik dan tahanan listrik, saya sudah jelaskan mengenai batas ukur ini ya untuk ohm. Jadi mari kita lanjut. Kedua, hubungkan probe merah pada terminal basis dan probe hitam pada terminal emitter. Jika jarum bergerak ke kanan, maka menunjukkan nilai tertentu. Berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Oke, sekarang pindahkan probe hitam pada terminal kolektor. Jika jarum bergerak ke kanan, menunjukkan nilai tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Oke, jadi itu untuk PNP. Oke, lanjut keterangan untuk transistor NPN. Atur posisi saklar pada posisi ohm. Sama dengan yang tadi, hubungkan probe hitam pada terminal basis dan probe merah pada terminal emitter. Jika jarum bergerak ke kanan, maka menunjukkan nilai tertentu. Berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Pindahkan probe merah pada terminal kolektor ke sini ya, E ke C. Jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Oke, ada catatan di sini, jika tata letak probe dibalikkan dari cara yang disebutkan di atas, maka seharusnya tidak ada pergerakan yang terjadi pada jarum alat ukur. Oke, mari kita lihat apa bedanya dengan mengukur transistor dengan multimeter digital. Pada umumnya, multimeter digital memiliki fungsi mengukur dioda dan resistansi tahanan dalam saklar yang sama. Maka, untuk multimeter digital jenis ini, pengujian multimeter adalah terbalik dengan cara menguji transistor dengan menggunakan multimeter analog. Jadi, mohon digaris bawahi, dengan menggunakan multimeter ada posisi yang berbeda dengan menggunakan multimeter digital dan multimeter analog. Baik, kita lihat secara langsung cara mengukur transistor dengan multimeter digital. Kalau kita lihat di sini kembali lagi, transistor PNP, emitter, basis, kolektor. Pada saat kita ukur menggunakan multimeter digital, maka positif berada pada emitter, negatif berada pada basis, dan untuk melakukan pengukuran seperti tadi tinggal kita pindahkan probenya dari E ke C apabila terjadi
pengukuran, maka ini dikatakan bahwa transistornya masih bagus. Sama halnya dengan transistor NPN, negatif berada pada emitter, positif berada pada basis, dan kolektor juga terhubung dengan probe negatif, ya. Jadi garis putus-putus ini menandakan bahwa ini pada saat proses pengukuran, probe ini pada saat pengukuran, setelah dari probenya ini kita lepas dan kita pindahkan ke C. Dan pada saat itu apabila terjadi pengukuran baik pada saat di E ataupun di C, maka kondisi dari transistor ini masih bagus. Nah, ya. Ya, kalau kita lihat multimeter analog ada perbedaan posisi, ya. Apabila multimeter analog maka positif, negatif, positif, negatif. Positif, negatif, positif, ya. Nah, kalau ini kita lihat positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Nah, jadi itu perbedaannya. Kenapa? Karena multimeter digital memiliki fungsi mengukur dioda dan resistansi ohm dalam saklar yang sama. Maka untuk multimeter digital jenis ini, pengujian multimeter adalah terbalik dengan cara menguji transistor dengan menggunakan multimeter analog. Yang terbalik itu proses pemasangan probenya, ya, pemasangan probenya. Jadi di sini kita lihat keterangannya, atur posisi saklar pada posisi mengukur dioda, hubungkan probe hitam pada terminal basis dan probe merah pada terminal emitor. Jika display atau tampilan monitor menunjukkan nilai volt tertentu, berarti ya transistor tersebut dalam kondisi baik. Pindahkan probe merah pada terminal kolektor jika display multimeter nilai voltnya tertentu, ya, ada nilainya, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Untuk NPN sama halnya, atur posisi pada saklar pada posisi mengukur dioda, hubungkan probe merah pada terminal basis dan probe hitam pada terminal emitter. Jika display multimeter menunjukkan nilai volt tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Pindahkan probe hitam pada terminal kolektor. Jika display multimeter menunjukkan nilai voltase tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik atau bisa digunakan dalam membangun suatu rangkaian. Jika tata letak probe dibalikkan dari cara yang disebutkan di atas, sama yang mengukur di multimeter analog posisi alat ukurnya, maka display multimeter digital harus tidak menunjukkan nilai voltase, ya. Baik, di sini ada 3 jenis konfigurasi transistor bipolar. Langsung saja kita lihat di sini 3 konfigurasi transistor bipolar. Ini pada saat kita rangkai atau kita berikan supply, bisa kita lihat di sini. Di sini ada input sinusoidal, ya, gelombang sinusoid atau gelombang sinus. Ini apabila kita rangkai seperti ini, maka ini kita sebut sebagai basis bersama, ya. Kita lihat di sini emitternya jadi input, terus basisnya ini digunakan bersama
oleh input dan output. Terus kolektor bersama bisa kita lihat di sini. Kolektornya juga terhubung ke ground sehingga kita sebut sebagai kolektor bersama. Dan ada juga emitor bersama. Nah, di sini emitornya. Jadi hanya posisi dari transistor ini yang diubah ya, yang dirubah posisinya. Oke, untuk penjelasannya bisa dilihat di sini konfigurasi basis bersama. Yang dimaksud dengan konfigurasi CB atau basis bersama adalah konfigurasi yang kaki basisnya di-groundkan dan digunakan bersama untuk input maupun output. Pada konfigurasi CB ini, sinyal input dimasukkan ke emitor dan sinyal outputnya diambil dari kolektor. Sedangkan kaki basisnya di-groundkan. Oleh karena itu, CB juga sering disebut dengan istilah ground base. Ya, jadi ini lebih ke tahanannya atau konfigurasi CB ini menghasilkan penguatan tegangan antara sinyal input dan sinyal output, namun tidak menghasilkan penguatan pada arus. Jadi yang dilakukan penguatan apabila dirangkai dengan basis bersama, maka akan terjadi penguatan pada tegangan sinyal input dan sinyal output. Terus untuk kolektor bersama atau biasa disebut dengan CC memiliki sifat dari fungsi yang berlawanan dengan basis bersama. Kalau ada CB menghasilkan penguatan tegangan tanpa memperkuat arus, maka ini sebaliknya ya. Common collector ini memiliki fungsi yang dapat menghasilkan penguatan arus tapi tidak menghasilkan penguatan pada tegangan tersebut. Pada konfigurasi common collector, input diumpamakan atau diumpangkan ke basis transistor, sedangkan outputnya diperoleh dari emitor transistor. Sedangkan kolektornya di-groundkan dan digunakan bersama untuk input output. Konfigurasi kolektor bersama sering disebut juga dengan pengikut emitor karena tegangan sinyal output pada emitor hampir sama dengan tegangan input. Jadi dapat disimpulkan di sini untuk CB dan CC ini, CB melakukan penguatan pada tegangan tanpa melakukan penguatan pada arus. Sedangkan kolektor bersama sebaliknya, dia menguatkan arus tanpa melakukan penguatan pada sinyal tegangan input maupun output. Nah, yang terakhir ada common emitter bersama. Nah, merupakan konfigurasi transistor yang paling sering digunakan, terutama pada penguat yang membutuhkan penguatan tegangan dan arus secara bersamaan. Hal ini dikarenakan konfigurasi transistor dengan common emitter ini menghasilkan penguatan tegangan dan arus antara sinyal input dan sinyal output. Jadi CE ini adalah konfigurasi transistor di mana kaki emitter transistor di-groundkan dan dipergunakan bersama untuk input dan output. Pada konfigurasi common emitter, sinyal input dimasukkan ke basis dan sinyal outputnya diperoleh dari kaki kolektor. Ya, di sini kita akan bahas sedikit tentang mengenal kode-kode transistor dan dioda ya secara singkat. Jadi ini adalah tampilan dari
transistor. Transistor dan dioda merupakan komponen elektronika aktif yang terbuat dari semikonduktor ya. Itu sudah kita bahas tadi. Jadi sistem pengkodiannya ada sistem pengkodian namanya JDEC atau bisa kita baca secara langsung JDEC. Adalah singkatan dari Joint Electron Engineering Council ya. Sistem pengkodian transistor JD ini berasal dari Amerika Utara, sehingga banyak digunakan oleh produsen-produsen transistor atau dioda yang berasal dari Amerika Utara. Sistem pengkodian JDS ini memberikan informasi yang sangat sedikit terhadap karakteristik maupun parameter transistor dan dioda yang bersangkutan. Formatnya bisa dilihat sebagai berikut. Ya, 1 sama dengan dioda, 2 sama dengan transistor, 3 FET. Nah, atau lebih dominan dengan ketiga komponen ini dengan huruf N yang dikenal dengan nomor seri transistor atau dioda yang sering kita dapati di pasaran. Biasanya dalam penulisan aplikasi simulasi untuk kode seperti ini 1N4148 adalah dioda, sedangkan 2N706 adalah transistor ya. Jadi yang paling perlu kita lihat di sini jadi kode 1N dan 2N, yang mana 1N menandakan dia dioda dan 2N menandakan dia adalah transistor. Nah, selain itu ada juga kode-kode lain yang sering kita temukan, namanya sistem pengkodian Pro elektron ya. Ini ada A germanium, B silikon, dan gallium arsenide. Semua simbol-simbol atau huruf yang ada pada badan transistor itu menunjukkan isi ataupun spesifikasi dari transistor tersebut atau bahan dasar dari transistor tersebut. Ya, di sini juga ada kode-kode yang menandakan bahwa kemampuan atau fungsi dari transistor tersebut. Ya, bisa dibaca sendiri. Ada juga sistem pengkodean JIS, singkatan dari Japan Industrial Standard. Sistem pengkodean transistor JIS ini adalah sistem pengkodean yang digunakan oleh produsen Jepang. Jadi kebanyakan untuk produsen Jepan atau yang memproduksi transistor dari perusahaan elektronik Jepang itu banyak menggunakan seri-seri seperti ini ya, yang menandakan bahwa resistor jenis ini misalnya SA transistor PNP frekuensi tinggi, ada frekuensi audio, terus NPN frekuensi tinggi, SC NPN frekuensi audio. Nah, itu bisa kita baca sendiri ya. Oke, sekarang 3 jenis konfigurasi transistor bipolar. Nah, langsung saja kita lihat di sini ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah 3 konfigurasi transistor yang mana basis bersama bisa kita lihat secara langsung apa keunggulan dari basis bersama dengan menggunakan jenis transistor ini. Seperti namanya, yang dimaksud dengan konfigurasi CB atau basis bersama adalah konfigurasi yang kaki basisnya digroundkan dan digunakan bersama untuk input ya.
Atau kita bisa lihat secara langsung fungsinya menghasilkan penguatan tegangan antara sinyal input dan output, namun tidak menghasilkan penguatan pada arus. Ya. Jadi hampir sama ya, sama dengan pembahasan yang di atas untuk konfigurasi transistor. Konfigurasi kolektor bersama ataupun common collector ini sering disebut juga dengan pengikut emitter karena tegangan sinyal output pada emitter hampir sama dengan input basis. Dan emitter bersama ini konfigurasi transistor di mana kaki emitter transistor digroundkan dan dipergunakan bersama untuk input output. Pada konfigurasi common emitter ini, sinyal input dimasukkan ke basis dan sinyal outputnya dipolare dari kaki kolektor. Jadi itu pembahasan mengenai transistor PNP dan NPN, yang mana proses melakukan pengukurannya menggunakan multimeter analog dan multimeter digital. Ada perbedaan penempatan posisi pada probenya ya, sehingga kita harus betul-betul mengetahui letak dari terminal yang biasa kita sebut emitter, basis, dan kolektor ini sebelum melakukan pengukuran. Dan kenapa kita perlu melakukan pengukuran? Karena kita ingin mengetahui apakah komponen elektronik ini masih bisa digunakan atau masih baik dan masih bisa digunakan. Apabila transistornya sudah bermasalah, maka otomatis pada rangkaian yang kita buat harus kita mengganti transistornya dengan transistor yang nilainya sama. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan silakan mencermati video pembelajaran yang dengan materi transistor. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai dioda, kapasitor, dan alat ukur osiloskop. Baik, saya akhiri video pembelajaran kita kali ini. Mohon waktunya untuk dicermati video pembelajaran ini, bisa sambil bersantai di rumah, dan ayo belajar elektronika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.